Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Saryadi, NIM 23162. Di sini saya akan menjelaskan dari modul 3 mata kuliah tugas praktikum mata kuliah struktur data modul 3 untuk asisten praktikum Kak Faiz. Nah, langsung saja. Soal yang pertama, kita membuat fungsi untuk konversi bilangan desimal menjadi biner dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan operasi-operasi pada stack. Yang kedua, parameter fungsi berupa nilai desimal yang akan dijadikan nilai biner. Dan yang ketiga, terdapat dua buah return value. Nah, yang pertama ini nilai biner hasil konversinya yaitu, dan yang kedua, tahapan operasi stack yang diperlukan dalam proses konversi. Dan yang D ini untuk contoh output yang dihasilkan. Langsung saja ke codingnya. Jadi yang pertama kita ini buat fungsi yang namanya decimal to biner dan parameternya itu desimal. Lalu selanjutnya kita inisialisasi atau membuat dua buah list kosong yang namanya stack dan juga proses. Stack ini digunakan untuk menyimpan setiap bit hasil pembagian angka desimal hingga angka tersebut menjadi 0. Stack ini membantu kita menampung hasil sementara. Lalu yang kedua, proses ini untuk menyimpan semua langkah yang dilakukan selama proses konversi, mencatat setiap kali kita menambahkan atau mengeluarkan bit dari stacknya. Lalu selanjutnya kita menyimpan nilai awal dari desimal ini ke variabel yang namanya num untuk diproses dalam loop. Lalu selanjutnya dibuat loop yang namanya loop while ya, maksud saya loop while yang akan berjalan selama 6 ini lebih besar dari 0. Nah, lalu selanjutnya kita membuat variabel A ini mengambil sisa pembagian num dengan 2. Jadi akan menghitung sisa pembagian 6 dengan 2. Dan ini karena sistem biner, angka desimal ini dikonversi dengan cara membagi angka dengan 2 dan mencatat sisanya. Jika sisa 1, maka kita tambahkan 1 ke stack. Jika 0, kita akan tambahkan 0 ke stacknya. Nah, kemudian kita masukkan hasil sisa dari A ini ke stacknya. Jadi kita menggunakan stack append ini untuk menambahkan sisa A ke stacknya. Ini akan dilakukan setiap kali loop berjalan untuk menyimpan hasil sementara dalam urutan dari bawah ke atas. Nah, selanjutnya kita menambahkan langkah ini ke dalam prosesnya ya. Jadi proses append ini menambahkan string penjelasan ke proses yang menunjukkan bahwa kita menambahkan A ke stack dan menampilkan isi stack setelahnya. Jadi ada keterangan pas stack with A lalu tanda panah stack. Nah, selanjutnya kita membagi 6 dengan 2 untuk mendapatkan nilai baru yang akan digunakan di iterasi selanjutnya. Jadi membagi 6 ini dengan 2 secara bulat ya, dengan bilangan bulat sehingga nilai 6-nya ini berkurang. Ini akan terus dibagi hingga sampai 0. Jadi sampai tanpa sisa ya. Nah, lalu selanjutnya kita membuat variabel namanya binary. Ini sebagai string kosong untuk menyimpan hasil akhir bilangan binernya. Lalu selanjutnya kita buat perulangan while lagi untuk mengeluarkan semua nilai dari stacknya dan membentuk bilangan biner. Jadi while stack isinya itu di dalam while-nya ini ada variabel namanya pop. Nah, poppet ini mengeluarkan elemen terakhir dari stacknya, yaitu sisa pembagian terakhir yang dimasukkan ke dalam stack. Jadi nilainya ini akan ditambahkan ke binary untuk membentuk bilangan biner yang benar. Jadi pop isinya adalah stack pop. Nah, lalu selanjutnya kita menambahkan pop ini yang sebelumnya itu poppet ini ke binary. Jadi binary tambah sama dengan string poppet. Nah, menambahkan poppet ini ke dalam binary setelah diubah menjadi string. Jadi dilakukan hingga stacknya kosong, menghasilkan bilangan biner dalam urutan yang benar. Nah, selanjutnya kita menambahkan khususnya
menambahkan penjelasan tentang isi stack dengan elemen terakhir yang dikeluarkan. Jadi kita menambahkan proses append ya, untuk menambahkan, dan keterangannya ini adalah pop stack dan ke stacknya ini. Nah, lalu di return setelah loopnya selesai, itu maksudnya. Setelah loopnya selesai baru di return nilai binary dan juga proses kita balikkan ke awal tadi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang pertama. Nah, ini untuk yang perlu maksudnya yang kita lihat di outputnya. Contoh outputnya yaitu namanya ini 57 dan juga binary dan juga proses itu sama dengan decimal to biner dan isinya adalah 6. Lalu ngeprint proses prosesnya, lalu ngeprint binary dan muncul outputnya seperti ini. Lalu yang nomor 2, membuat fungsi cek penempatan kurung dalam operasi matematika dengan ketentuan sebagai berikut. Gunakan operasi-operasi pada stack. Parameter fungsi berupa string matematika terdapat 3 buah return value, yaitu hasil cek berupa nilai boolean true atau false. Yang kedua, 8 operasi stack yang diperlukan selama proses pengecekan. Dan yang ketiga, less error jika terdapat error pada proses pengecekan kurung. Nah, lalu yang D ini untuk contoh outputnya. Lalu untuk code-nya, kita membuat fungsi yang namanya parent thesis check dan parameternya adalah matString. matstr ini versi singkat dari matString. Ini untuk mendefinisikan fungsi. Kita mendefinisikan fungsi terlebih dahulu, lalu selanjutnya membuat 3 buah list kosong, namanya stack, proc, dan r. Stack ini buat menyimpan setiap kurung buka yang kita temukan akan bisa dicocokkan dengan kurung tutup. Lalu yang proc ini menyimpan langkah-langkah proses pengecekan, dan R ini untuk menyimpan pesan kesalahan jika kurung buka dan kurung tutup itu tidak cocok. Nah, lalu selanjutnya kita membuat dictionary yang bernama pairs. Ini yang berisi pasangan kurung. Jadi ada kurung, semua jenis kurungan, maksudnya kurung. Nah, lalu selanjutnya kita mulai loop for. Loop for ini, for char in matString ini berfungsi untuk memeriksa setiap karakter dalam matString. Nah, jika char in pairs values ini lalu selanjutnya stack append char dan proc append dan keterangan push stack with char ke panah kanan ini stack. Nah, fungsi dari 3 ini untuk jika char ini merupakan kurung buka, ini akan menambahkan ke stack dan mencatat ke proc. Nah, lalu elif char in pairs keys if not stack r append kurung buka non tidak cocok dengan kurung tutup. Lalu ini untuk jika stacknya ini kosong, itu akan memunculkan pesan error yang menjelaskan jika kurung buka ini tidak cocok dengan kurung tutupnya. Nah, lalu yang selanjutnya else last open, isinya adalah stack pop if last open tidak sama dengan pairs dan dari list char-nya ini, maka akan memunculkan error, yaitu kurung buka tidak cocok dengan kurung tutup. Lalu else proc akan append ke proc pop stack, keterangannya itu pop stack with char panah kanan stack. Nah, ini jika stack kosong, ini akan ngepop nilai terakhir dan akan ngecek kecocokannya. Revisi dari yang elif char in pair keys. Nah, di elif char in pair keys ini jika bukan stack, itu akan munculkan error kurung buka tidak cocok dengan kurung tutup. Lalu else last open sama dengan stack pop. Jika last open ini tidak sama dengan pairs dari list char-nya ini, itu akan munculkan error kurung buka
tidak cocok dengan kurung tutup. Lalu selain itu else akan nge-append ke procnya pop stack-nya itu. Nah, fungsi dari baris coding yang itu jika karakter adalah kurung tutup, itu akan periksa apakah stack kosong. Jika kosong, berarti kurung tutupnya itu tidak memiliki pasangan dan akan menambahkan pesan error. Lalu, jika stacknya tidak kosong, akan ngecek apakah kurung buka itu terakhir, kurung buka yang terakhir itu di stacknya itu cocok dengan kurung tutup ini. Dan jika cocok, itu akan dikeluarkan dari stack dan akan mencatat ke prosesnya itu. Nah, lalu while stuck ini akan memunculkan error kurung buka tidak cocok dengan kurung tutup. Nah, jika stacknya ini masih ada sisanya setelah loop selesai, itu akan menambahkan pesan error untuk setiap kurung buka yang belum punya pasangan kurung tutupnya. Nah, lalu yang terakhir ini return not error proc r. Nah, ini akan mengembalikan 3 nilai, yaitu r, proc, dan r. Lalu selanjutnya kita mencoba fungsinya ya dengan code ini sesuai yang ada di contoh. Lalu muncul outputnya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan informasi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.